Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, hari ini kita akan bahas dua perseteruan antara dua selebriti Indonesia, Dewi Persik dan juga Nikita Mirzani. Ini video live Instagram mereka itu sudah banyak banget bertebaran di berbagai macam sosial media. Yang menjadi mirisnya adalah ketika dua public figure punya nama besar, peperangannya itu luar biasa, kata-katanya sangat kotor, sangat yang menyakitkan mungkinnya bagi orang-orang yang memiliki kondisi sama seperti Nikita Mirzani atau kondisi sama seperti Dewi Persik, itu mungkin bisa menjadi stimulus orang-orang masyarakat Indonesia merasa tersakiti juga. Nah, ini sebenarnya tujuan aku ngebuat video ini adalah karena yang dikatakan oleh Dewi Persik, mungkin salah satu bagiannya adalah bilang bahwa Nikita Mirzani itu memiliki 3 anak dari 3 suami. Mungkin ada orang Indonesia yang memiliki nasib sama seperti Nikita Mirzani, itu merasa tersakiti, akan menimbulkan konflik di masyarakat. Ataupun juga sama, Nikita Mirzani yang mengata-ngatai Dewi Persik dengan kata-kata mandul gitu, dengan ya itulah, lebih yang paling parah sih menurut aku adalah kata-kata mandul, rahim busuk dan sebagainya. Mungkin juga akan menyakiti perempuan-perempuan Indonesia di luar sana yang memiliki nasib sama gitu kan ya, mungkin status sama dengan Dewi Persik, walaupun Dewi Persik mengaku sebenarnya dia tidak mandul tapi memang sedang menahan untuk tidak memiliki anak begitu. Itu adalah pilihan individu setiap orang. Nah, yang aku bahas di sini adalah kedua belah pihak itu mengklaim bahwa yang memulai pertama kali itu bukan saya, tapi kamu gitu. Dua-duanya sama seperti itu. Nah, di video ini aku akan coba tampilkan beberapa cuplikan live Instagram dari mereka, dan dari sini kayaknya kita bisa mencari tahu siapakah yang memulai pertama kali perseteruan ini. Sudah siap? Oke? Tapi mudah-mudahan tujuan aku membuat video ini bukan membuat lebih memperkeruh ya, tapi karena sudah menjadi konsumsi publik, karena aku prihatin ya dengan komentar dari kedua belah pihak itu yang bener-bener peperangan gitu antara fansnya gitu, yang mengata-ngatai apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh para idolanya mereka gitu, dan itu bener-bener tidaklah pantas kita konsumsi di area publik seperti sosial media. Yang pertama coba kita dengarkan dulu perkataan salah satu Instagram live dari Dewi Persik. Sebenarnya yang nyenggol dulu siapa sih? Dia lah. Dari pertama gue punya kasus sama Cadel, dia udah bikin YouTube ngata-ngatain gue, nyindir-nyindir gue. Lu juga introspeksi diri, nggak usah ngomongin Cadel. Oke. Itu adalah yang pertama, di salah satu Instagramnya Dewi Persik yang bilang katanya adalah, yang memulainya adalah Nikita Mirzani dengan Cadel. Cadel itu Denis ya, Denis, oke. Di live Instagram lainnya juga dia bilang gini, Dewi Persik. Jadi saya itu orangnya nggak akan, saya tuh dikasih tahu, nih mami, waktu ini ceritanya udah yang kemarin ya, waktu ketika kita bicara tentang si upil kering itu, yang udah basi itu, sebenarnya ini udah basi. Nih mami dibicara itu mi, si ini lagi dukung si upil kering katanya. Oh ya, saya lihat dong di situ, kok tiba-tiba dia ngebahas tentang emak, katanya saya mau pukulin emak di mukanya dia. Logika mikir guys, ketika kita ada di TV, itu berarti tandanya gimmick. Di luar dari TV baru lu boleh baper. Tapi ketika kita syuting, masa mau baper? Terus kemudian Oke, jadi di sini adalah sudah jelas berdasarkan dari Dewi Persik, dia itu merasa disindir pada saat Nikita Mirzani mengundang Denis Charista di YouTube-nya, membahas permasalahan Denis dengan Dewi Persik saat itu, dan salah satu bagiannya adalah tentang gimmick yang pura-pura memukul kok Cadel sih, Denis gitu ya, dengan mikrofon gitu. Itu adalah menurut dia. Coba kita simak dulu potongan video yang dimasukkan oleh Dewi Persik begitu ya. Coba bener apa enggak gitu. karena lu lagi nomor pilih sih sebenarnya. Jadi gini yang gue suka dari Dennis nih ya, karena kan lu juga pernah ada di Nikita Kepo ya. Waktu itu kan dia lagi ngeselin banget, tapi ketika syuting ya gue as a host profesional aja gitu. Walaupun sebenarnya awal-awal jangan banget nih. Coba ketika kita lagi off nih kamera, ngobrol segala macam, ternyata dia orangnya ya asik-asik aja. Ya manusiawi ya, biasa lah, namanya manusia semua punya kegilaan masing-masing. Kayak gue pun ada sisi gilanya, dia pun ada sisi gilanya. Cuma kalau gue sisi gilanya sekarang masih bisa dikontrol. Ya karena udah lewat. Oke. Kayaknya lagi elu nih. Makanya gue tuh sempat berpikir kayak, apa gue turutkan tatah gue ke Dennis ya. Oke, jadi
Jadi salah satu bagian ini yang memang kita lihat di secara keseluruhan ya dari tayangan Nikita Mirzani di channel vlognya itu kan dia memang berusaha untuk netral, tapi ada beberapa bagian yang dinilai oleh DP itu sangat cenderung memojokkan dirinya. Bahkan juga di tayangan Brownies itu juga dia mengatakan si Nikita Mirzani bahwa sepertinya tahtanya nyai yang suka mencari keributan gitu kan ya, kesannya kan sebagian orang menilainya seperti itu, akan diturunkan ke Dennis. Well, ini adalah subjectivity, tapi apa ya, coba kita dengarkan dulu dari Nikita Mirzani dulu, siapa sebenarnya menurut versi Nikita Mirzani yang memulai perseteruan ini. Itu si DP itu sama dengan Dewan Perwakilan ya, ditambahin lagi DPR, perwakilan netizen. Murid kalau disenggol jangan marah, kan murid duluan yang senggol Eke. Eke nggak marah waktu murid senggol Eke sampai bawa-bawa anak Eke beda bapak. Satu dunia juga tahu anak gue beda-beda bapaknya, emang kenapa daripada lu rahim lu busuk. Oke, jadi Tuhan. Makanya jadi kedua belah pihak menurut aku mengatakan sesuatu hal yang seharusnya tidak dikatakan, adalah hal-hal yang sifatnya adalah tidak bisa dirubah oleh manusia. Aku tuh bukan tipe orang yang suka menghina orang lain, maksudnya ya manusia pasti ada titik rendahnya kan ya kalau kita lagi emosi. Tapi emosinya manusia seharusnya kita nggak boleh menghina hal-hal yang itu adalah sifatnya dari Tuhan. Misalnya kayak dari Nikita Mirzani ini, aku mengkritisi untuk tentang tidak bisa punya anak atau tidak mau punya anak, menurut aku tidak pantas diucapkan. Begitupun juga dari Dewi Persik, aku pun juga sama, menurut aku tidak pantas DP mengatakan bahwa 3 anaknya lahir dari 3 ayah yang berbeda, karena itu kan konotasinya cenderungnya adalah sedikit, bukan sedikit lah, pasti terlukalah hati ibu ataupun juga anak-anak yang melihat hal seperti itu. Jadi kedua belah pihak menurut aku memiliki kontribusi yang salah. Tapi kalau kalian lihat dari pernyataan Dewi Persik ini adalah subjectivity. Kenapa? Karena pada saat Dewi Persik itu tahu bahwa ada netizen yang bilangnya mami, itu adalah panggilan dari beberapa netizen atau fansnya dari DP gitu, yang bilang bahwa ngelaporin mami lagi diomongin nih sama Nikita Mirzani sama si Cadel, Dennis Charista, maaf gitu. Aku ikut-ikutan gitu. Nah, itulah efeknya selebriti gitu kan, punya powerful menginfluence gitu. Jadi Dennis Charista gitu kan ya. Jadi itu adalah laporan dari netizen. Kalau boleh disimpulkan, berarti sebenarnya yang memulai pertempuran ini bukanlah Dewi Persik, bukanlah Nikita Mirzani, tapi dari netizen. Kenapa? Karena netizen yang pertama kali melaporkan ini ke Dewi Persik, kemudian Dewi Persik yang merasa tersinggung, tapi dari Nikita Mirzani sebenarnya dia merasa dia tidak ngomongin Dewi Persik secara negatif, hanya sebagai host yang profesional menanyakan dan menyampaikan apa yang dia rasakan. Dia suka dengan Dennis karena suka dengan keberaniannya dan tahtanya juga akan diturunkan di situ. Nah, ini sebenarnya adalah tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah, tapi mungkin ada banyak hal yang subjectivity kan ya dalam hidup ini, kemudian dikompor-komporin oleh netizen, kemudian dikompor-komporin oleh netizen, dan kemudian dua-duanya sama-sama merasa bahwa ini kok nyenggol saya gitu. Jadi egonya masing-masing kedua selebriti besar di Indonesia ini ngerasa sudah tercuil gitu oleh mereka. Dan apakah mereka itu beneran pure anjas konflik? Menurut aku sih iya ya. Ini bukan settingan, tapi tidak 100% settingan, tapi ada bagian yang sepertinya di-create untuk terus diperpanjang. Maksudnya seperti apa? Permasalahan antara kedua selebriti ini memang bukanlah settingan, tapi adalah permasalahan yang real terjadi. Tapi karena mereka ini kan sama-sama selebriti besar, Nikita Mirzani mana mau disenggol sama artis yang kecil, yang level bawah gitu, pasti tidak akan respon. Tapi karena nyenggol adalah Dewi Persik, sama-sama levelnya besar, makanya mau di-create settingan ini, diperpanjang terus permasalahan ini. Efeknya adalah menjadi ajang promosi bagi kedua selebriti ini, yaitu pertama adalah semakin banyak dibicarakan, video-video mereka di-re-upload di berbagai macam sosial media. Itu kan salah satu bentuk promosi. Yang namanya selebriti, kalau sudah tidak ada beritanya lagi, apalagi di era sekarang ini, era digital, kalau tidak ada beritanya di digital platform lagi, sepertinya namanya sudah tenggelam. Ya,
Memang benar sih, harusnya memang setiap selebriti itu terkenal dengan prestasinya. Tapi suka nggak suka, sekarang kita melihat perkembangan zaman, banyak selebriti yang bertahan di era PPKM, di era pandemik ini, bukan lagi mereka yang punya talent yang bagus, bukan lagi mereka yang punya film, album, atau produksi karya-karya seni yang luar biasa fantastis, tapi mereka yang bertahan, aku melihat adalah mereka yang bisa bersesuai atau menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang, yaitu adalah dengan digital platform. Jadi mereka ingin terus namanya ada di berbagai macam digital platform. Masalahnya adalah masalah real, tapi mereka sepertinya terus memperpanjang ini sampai kapan nanti, karena ya ini adalah salah satu bentuk promosi. Tapi yang paling bahaya adalah khawatirnya aku adalah nanti kalau antara kedua belah pihak ini terlalu berlebihan, sama-sama melukai, takutnya justru yang promosi didapatkan tuh nggak worth it dengan konsekuensinya. Misalnya, kita tahu bahwa kedua selebriti ini pernah masuk penjara karena kasus yang kurang lebih sama lah ya, perdebatan antara selebriti. Dewi Persik juga pernah dengan almarhum Juppe masuk ke penjara, begitupun juga Nikita Mirzani dengan berbagai macam beberapa kasusnya juga, karena ya walaupun bukan tentang pencemaran nama baik, tapi sama-sama pernah memiliki pengalaman itu. Menurut aku ini juga bisa bahaya bagi mereka, dan itu sih pilihan hidupnya selebriti. Tapi yang aku concern sekarang adalah bagaimana dengan netizen gitu. Netizen sekarang pun juga sama, yang pro DP gitu, karena merasa kok Nikita Mirzani jahat yang ngomongnya gitu, DP nggak punya anak, kan itu pilihan hidup dia, ataupun juga itu takdir dari Tuhan. Ataupun juga yang pro sama Nikita Mirzani, kok DP ngomongnya jahat gitu sih, masa nyenggol anak-anaknya yang berasal dari 3 ayah gitu, yang cenderungnya adalah itu sebuah penghinaan bagi sebagian orang, apalagi bagi anak-anak dari Nikita Mirzani yang melihat itu juga pasti terluka lah, tidak mungkin tidak terluka, apalagi kan ini sudah tersebar di berbagai macam sosial media. So, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa dari kedua belah pihak ini. Tapi memang ini sih, salah satu berita yang menurut aku banyak menghibur netizen sekarang di era PPKM. Ya, aku sih berharap, ya boleh aja kalian terhibur dengan perseteruan mereka, tapi dijaga juga jari-jari kalian, karena ya pasti akan ada yang terluka kalau kalian mengata-ngatai orang lain, walaupun itu adalah di sosial media gitu. Karena yang namanya sekarang di era digital, pada saat kita mengetik sesuatu, itu juga sama rasanya seperti kayak kita itu ngobrol langsung, ketemu langsung. Jadi jangan take it for granted. Oke, thank you very much for watching this video. Jadi kesimpulannya adalah yang memulai pertama kali perseteruan mereka ini adalah netizen. Karena netizen melaporkan ke Dewi Persik, dan kemudian semuanya seperti bola salju gitu, menggulung masalah satu A, B, C, D, semuanya ikut campur di situ. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, berikan juga like, serta share ke teman-teman kalian, siapa tahu terhibur ataupun juga mendapatkan manfaat dari analisaku. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kopun Krab semuanya. Bye-bye.